Bab 36 Tantangan Raja Mobil. Aku ingin bersaing denganmu. Jika kamu kalah, kamu harus meninggalkan Qian dan tidak pernah bersamanya. Su Yuan menunjuk Daniel Bastian dan berkata dengan dingin. Hei, Su Yuan, kamu berani bertaruh padaku, tidakkah kamu ingin hidup? Long Qian mendengus tidak puas. Bagaimana jika kamu kalah? Kata Daniel Bastian. Aku kalah, aku. Daniel Bastian memutar matanya dan berkata, jika kamu kalah, kamu tidak akan bisa mengganggu Long Qian lagi. Ya, hanya saja kamu ingin mengalahkanku, itu tidak mungkin. Kata Su Yuan dengan percaya diri, dia telah bermain mobil selama 3 atau 4 tahun. Meskipun dia bukan pembalap profesional, keterampilan mengemudinya dianggap sangat tinggi di antara orang biasa, jadi dia akan menantang Daniel Bastian dengan mobil balap. Paman, bisakah kamu melakukannya? Long Qian memandang Daniel Bastian dengan cemas. Meskipun dia tahu bahwa Daniel Bastian pandai bertarung, dia tidak tahu kekuatan lawan di dalam mobil ini. Jangan khawatir, tidak ada masalah berurusan dengan keberadaan seperti dia, kata Daniel Bastian acuh tak acuh. Bolehkah saya bergabung? Kemudian terdengar suara lain, dan sosok Li Tianze perlahan berjalan, menatap lurus ke arah Daniel Bastian dan berkata, Tuan, saya juga ingin bersaing dengan Anda, bagaimana? Mendengar kata-kata Li Tianze, semua orang yang hadir menunjukkan ekspresi kaget. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa Li Tianze, Raja Mobil Tiongkok yang agung, mengambil inisiatif untuk menantang orang lain. Sejak Li Tianze meraih gelar Raja Mobil, dia tidak pernah menantang siapapun lagi, karena semua orang di China yang bisa dianggap sebagai lawannya telah dikalahkan olehnya, jadi tidak perlu menantang lagi. Saya tidak menyangka Li Tianze akan meluncurkan tantangan hari ini, dan lawannya tampaknya bukan pembalap top. Jika kamu ingin bersaing denganku, mengapa aku harus bersaing denganmu? Hanya saja kata-kata Daniel Bastian tidak terduga, dan orang-orang tidak menyangka bahwa Raja Mobil yang agung ingin bersaing denganmu, tetapi kamu sebenarnya menolak, hanya saja gila. Pada saat ini, Yang Hao memalingkan matanya sedikit, menatap Daniel Bastian dan berkata dengan sedikit senyum, Tuan Daniel, tidak berani. Itu benar, lagi pula, Anda menghadapi Raja Mobil yang agung, dan Anda adalah pasti akan kalah. Sekarang kamu tahu kamu akan kalah ya, kamu harus mengakui kekalahan lebih awal. Itu semua urusanmu, tidak ada gunanya mencoba memprovokasi saya, kata Daniel Bastian dengan nada netral. Wajah Yang Hao menjadi gelap, dan tatapan dingin melintas di mata Daniel Bastian. Tuan Daniel, mengapa kamu tidak bersaing dengan yang lain saja, biarkan aku melihat bagaimana keahlianmu, dan aku berjanji, tidak peduli siapa yang menang di antara kalian berdua, aku bisa makan malam dengannya malam ini. Mo Sumei dengan lembut begitu suara renyah jatuh, semua orang yang hadir segera menunjukkan ekspresi kegembiraan, dan mata Li Tianze bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Apa yang Nona Mo katakan itu benar. Li Tianze menatap Mo Sumei. Tentu saja, Mo Sumei mengangguk genit. Bagaimana? Apakah Anda berani membandingkan dengan saya, Tuan? Tentu saja, agar tidak menggertak Anda, saya dapat memilih mobil biasa daripada mobil saya, dan membiarkan Anda berjalan 100 meter terlebih dahulu. Li Tianze tampak percaya diri. Melihat Daniel Bastian dengan sedikit kesombongan, ekspresinya terlihat sangat santai, dalam hatinya, alasan mengapa dia melakukan ini sepenuhnya karena Mo Sumei. Melihat Mo Sumei dan Daniel Bastian begitu akrab sebelumnya, dia merasa sedikit tidak puas, jadi dia ingin memukul pria ini, tetapi dia sama sekali tidak menganggap serius Daniel Bastian. Petik 2. Hei, sebenarnya kenapa kamu tidak tahu? Aku tidak membandingkan denganmu, itu untuk kebaikanmu sendiri, sehingga kamu akan dipukul ketika kompetisi selesai. Daniel Bastian tampak baik hati. Mendengar kata-kata Daniel Bastian, Li Tianze tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Semua orang yang hadir memandang Daniel Bastian dengan tatapan aneh, seolah-olah melihat orang bodoh. Ini anak itu terlalu sombong, dia berani mengatakan ini kepada Raja Mobil Li Tianze, kesombongan ini cukup besar. Tuan, Anda menyombongkan diri dengan baik. Saya akan memberi Anda 99 poin, dan saya khawatir Anda akan terlalu bangga dengan 1 poin yang tersisa. Kata Li Tianze sambil mencibir, matanya berkedip-kedip karena jijik. Karena kamu ingin mencoba perasaan dipukul, aku akan membantumu. Aku hanya ingin bersaing dengan orang ini, jadi mari kita berkumpul, dan kamu tidak perlu berganti mobil, kata Daniel Bastian dengan ringan.
Bagaimana perbandingan ketiganya? Su Yuan terkejut. Ini sangat sederhana, selama saya bukan yang pertama, saya akan kalah. Jika tidak, saya akan menang, dan kalian berdua akan kalah, kata Daniel Bastian. Ya, ekspresi Su Yuan menunjukkan sentuhan kegembiraan. Awalnya, jika dia menantang Daniel Bastian sendirian, dia mungkin masih kalah, tapi sekarang dengan bergabungnya Li Tianze. Daniel Bastian sendiri menetapkan aturan seperti itu, yang jelas, bahkan jika keterampilan mengemudinya tidak sebaik Daniel Bastian, pada akhirnya dia akan menang, karena bagaimanapun juga, tempat pertama pasti milik Li Tianze. Paman, mengapa kamu tidak mempertimbangkan kembali, kata Long Qianqian tanpa daya. Sebelum Su Yuan menantang Daniel Bastian, Long Qianqian masih memiliki harapan bahwa Daniel Bastian akan menang, tetapi sekarang tiba-tiba menjadi seperti ini, menambahkan Li Tianze, apakah tidak mungkin menang sama sekali. Ya, ipar, Yasi Yeti juga berbicara, jelas tidak terlalu optimis tentang Daniel Bastian. Tidak, itu keputusannya, tetapi jika saya menang, saya ingin Anda menyetujui satu syarat. Daniel Bastian menatap Li Tianze. Apa, katakan padaku. Petik 2. Pada saat ini, Li Tianze sedang memikirkan akhir permainan dan kemana harus pergi makan malam dengan Mo Sumei, jadi dia berkata langsung ketika mendengar kata-kata Daniel Bastian. Kamu kalah, aku ingin Aston Martinmu. Oke, tidak masalah. Li Tianze setuju tanpa ragu. Dan alasan mengapa Li Tianze setuju dengan sangat bahagia, jika dia kalah dan memberikan Daniel Bastian mobil sport kesayangannya, tentu saja karena dia yakin bahwa pihak lain tidak memiliki harapan untuk memenangkannya. Tuan, mobil apa yang ingin Anda kendarai? Li Tianze memandang Daniel Bastian. Gadis kecil, aku akan meminjam mobilmu. Daniel Bastian menatap Long Qianqian dan berkata langsung. Paman, apakah kamu benar-benar ingin membandingkan? Long Qianqian berkata tanpa sadar. Tentu saja, kata Daniel Bastian, mengambil kunci dari tangan Long Qianqian, dan menekannya dengan keras, dan lampu Ferrari menyala. Jika kamu hanya mengendarai mobil ini untuk bersaing denganku, maka aku dapat menjamin bahwa jika kamu bisa menang, kamu tidak akan pernah ingin balapan lagi. Li Tianze melirik ke arah Ferrari dan mencibir. Benar, Aston Martin milik Li Tianze ini adalah Ferrari yang benar-benar melecehkan saya dalam hal aksesoris dan sistem mesin, dan pihak lain juga telah memodifikasinya. Dengan Li Tianze sebagai raja mobil, diperkirakan paman akan menjadi dilecehkan nanti. Mati, kata Long Qianqian dengan ringan. Aku percaya kakak iparku. Mata Yasi Yeti bersinar dengan kepercayaan. Mo Sumei di sampingnya memiliki senyum yang tidak bisa dijelaskan di bibirnya, yang membuat orang merasa sedikit penasaran. Bab 37 Drag Racing yang menyenangkan. Segera semua orang di kaki Gunung Yufeng mulai menantikan balapan ini. Tentu saja, yang ingin mereka lihat adalah keterampilan mengemudi yang sempurna dari Raja Mobil Li Tianze. Adapun kemenangan terakhir, tidak boleh ada ketegangan. Karena kalian semua telah membahasnya, izinkan saya memperkenalkan aturan terakhir. Anda mulai dari sini, ikuti jalur berliku Gunung Yufeng ke puncak gunung, lalu kembali. Siapapun yang kembali ke sini lebih dulu akan dihitung. Saya menang. Petik 2, kata Suming langsung, lalu Li Tianze mengemudikan Aston Martin, Daniel Bastian mengemudikan Ferrari, dan Su Yuan mengendarai Lamborghini yang dimodifikasi. Ketiga mobil sport berhenti di garis start yang sama. Segera dua wanita cantik dengan bikini seksi berdiri di tengah-tengah ketiga mobil itu, memegang bidak catur di tangan mereka. 3, 2, 1. Dalam sekejap, dua wanita cantik berbikini mengibarkan bendera mereka ke bawah, dan terdengar raungan mobil yang menusuk telinga, dan Aston Martin dan Lamborghini berubah menjadi dua panah tajam dan bergegas keluar, menghilang dengan kecepatan tinggi. Hanya saja Ferrari tidak bergerak dalam waktu lama, dan semua orang bingung untuk beberapa saat, ada apa? Long Qianqian dengan cepat berlari ke mobil, menatap Daniel Bastian dan berkata, Paman, apa yang kamu lakukan, mengapa kamu tidak pergi? Kedua wanita cantik berbikini, baru setelah mereka berdua pergi, Daniel Bastian menyalakan mobil perlahan dan melaju keluar. Paman ini tidak ada harapan. Long Qianqian menepuk dahinya, benar-benar putus asa untuk Daniel Bastian. Awalnya, dia lebih rendah darinya dalam hal keterampilan mengemudi dan mobil, dan dia masih lebih dari selusin di belakangnya mulai detik, tidak ada harapan untuk menang sama sekali. Tuan Muda Yang, apa asal-usul Daniel Bastian? Suming menyipitkan mata,
menatap Yang Hao dan bertanya. Saya tidak tahu, saya tidak dapat menemukan informasinya, tetapi dia jelas bukan orang biasa. Yang Hao memutar matanya, lalu keduanya melihat ke layar lebar. Dapat dikatakan bahwa semua personel di kaki Gunung Yufeng sedang menatapnya sekarang melihat layar lebar. Apa yang ditampilkan di layar lebar ini adalah situasi trek Panshan, ratusan kamera dipasang di seluruh trek, dan semua gambar dapat dikirim ke layar ini untuk ditampilkan. Semua orang dapat melihat melalui layar bahwa Aston Martin milik Li Tianze berada jauh di depan, diikuti oleh Lamborghini milik Su Yuan, dan Ferrari bahkan tidak melihat bayangan. Tiba-tiba, semua orang tertawa dan tertawa, itu hanya mencari pelecehan jika berani bersaing dengan raja mobil dengan keterampilan mengemudi seperti itu. Li Tianze di Aston Martin melihat bahwa dia bahkan tidak bisa melihat Ferrari di belakangnya, jadi dia menggelengkan kepalanya dengan cibiran di sudut mulutnya. Pada saat yang sama, di gunung yang berlawanan dengan Gunung Yufeng, sesosok hitam berjongkok di samping pohon besar, memegang kacamata penglihatan malam di tangannya untuk menyelidiki situasi Gunung Yufeng. Kemudian pria itu meletakkan kacamata night vision, memperlihatkan wajah muram, satu mata tertutup, jelas buta, mata lainnya setajam elang, dan di belakangnya membawa kotak panjang. Pria itu membuka kotak panjang itu, dan ada berbagai macam bagian di dalamnya. Beberapa menit kemudian, pria itu memegang jenis panah baru di tangannya. Ada panah-panah di panah itu. Panah itu berbentuk duri, jelas itu dimodifikasi secara khusus. Sekali bentuk duri ini disuntikkan ke tubuh manusia, itu bisa menyebabkan kerusakan yang paling parah. Apalagi di bawah cahaya bulan, panah itu bersinar dengan cahaya biru-biru dan dilapisi dengan racun yang kuat. Dengan kekuatan ganda ini, cukup untuk membuktikan bahwa begitu panah mengenai sasaran, lawan akan mati. Bahkan ada teropong penembak jitu pada panah otomatis ini, yang pastinya merupakan senapan penembak jitu yang tak terkalahkan, tetapi keberadaan senapan penembak jitu semacam itu sangat dilarang di China, sehingga panah otomatis yang dimodifikasi khusus ini muncul. Dan pria bermata satu itu mengarahkan satu matanya ke teropong penembak jitu, dan arah panah terus bergerak, dan sasarannya adalah Daniel Bastian di dalam Ferrari. Pada saat ini, Daniel Bastian secara alami tidak tahu bahwa bahaya akan datang. Saat dia terus menginjak pedal gas, performa bertenaga dari Ferrari ditampilkan, dan kecepatannya terus meningkat. Penunjuk di indikator terus menerobos yardage, dan langsung menunjuk ke 200 yard. Daniel Bastian langsung mengemudikan mobil sejauh 200 yard, dan seluruh Ferrari melaju kencang seperti anak panah tajam. Kecepatan super cepat memberinya perasaan aneh, dan darah di tubuhnya berangsur-angsur mendidih. Perasaan akrab dari rangsangan ekstrim muncul di hati Daniel Bastian, dan ekspresinya menjadi sedikit bersemangat. Di bawah kecepatan secepat kilat Daniel Bastian, Ferrari, yang tertinggal lebih dari 10 detik di awal, akhirnya menyusul Lamborghini Su Yuan dan hendak menyusulnya. Su Yuan di Lamborghini melihat bahwa Ferrari hendak menyusulnya, ekspresinya berubah, dia mengutuk secara diam-diam, dan juga menginjak pedal gas, dan mulai menambah kecepatan. Dengan cara ini, Lamborghini dan Ferrari memulai pengejaran terus-menerus di jalur gunung ini, dan kini malam telah menyelimuti dunia ini. Hanya ada deretan lampu yang agak redup di jalur Panshan, dan semuanya menjadi mendebarkan dan mengasyikkan. Satu sisi jalur Panshan adalah tembok gunung, dan sisi lainnya adalah tebing. Begitu terjadi kecelakaan, mobil akan menabrak dan orang-orang akan mati. Semua orang di kaki Gunung Yufeng menatap situasi di layar lebar dengan saksama. Orang ini masih memiliki kekuatan. Melihat Ferrari telah mengejar Lamborghini di layar, Long Qianqian mau tidak mau berkata, dan kemudian senyum masam muncul di wajahnya. Tapi ini sama sekali tidak berguna, lalu Li Aspen Don Martin dari Tianze telah memimpin mereka di dua tikungan, dan kekuatan lawan belum terlihat, dan tidak mungkin untuk mengejar ketinggalan. Di jalur gunung yang berkelok-kelok ini, Lamborghini dan Ferrari melancarkan pertempuran pengejaran yang sengit, tetapi Ferrari terjebak erat di belakang Lamborghini. Tidak peduli bagaimana Su Yuan berakselerasi, sulit untuk menyingkirkan Ferrari di belakangnya. Sialan, bahkan jika aku tidak bisa menyingkirkanmu, aku tidak akan membiarkanmu lewat, tunggu saja untuk mengaku kalah. Su Yuan berkata dengan kejam, lalu dia terus memutar setir, membuat Lamborghini itu terus-menerus berayun, dan tidak memberi Daniel Bastian kesempatan untuk menyalip. Lebar lintasan Panshan ini kurang dari 4 meter, sangat sempit. Sekarang Su Yuan berada di blok seperti itu, memang sangat sulit untuk menyalip. Namun,
Sudut mulut Daniel Bastian di dalam mobil Ferrari mencibir, hanya karena kamu ingin memblokirku. Mata Daniel Bastian penuh dengan penghinaan, ekspresinya menjadi serius dan fanatik, dan dia menginjak pedal gas ke N. Dalam sekejap, ada peningkatan kecepatan lainnya. Ledakan, Lamborghini dan Ferrari sangat dekat. Ketika Daniel Bastian meningkatkan kecepatannya, Ferrari langsung menabrak bagian belakang Lamborghini, membuat suara keras. Lamborghini bergetar seketika dan bergegas ke samping, wajah Su Yuan menjadi pucat karena ketakutan, dia dengan cepat mengendalikan setir dan menstabilkan tubuhnya, kalau tidak dia hampir mati. Bab 38, Bajingan, apa yang ingin dilakukan orang ini? Wajah Su Yuan sangat pucat, dengan rasa takut yang berkepanjangan, dia tidak menyangka Daniel Bastian begitu gila sehingga dia menabrak mobil secara langsung. Sekelompok orang di kaki gunung melihat pemandangan tadi di layar, mereka semua terkejut dengan keberanian Daniel Bastian. Menabrak mobil di trek seperti itu dengan tebing di satu sisi, jika tidak hati-hati, mobil akan menabrak dan orang akan mati. Ini benar-benar cukup berani, baik Long Qianqian dan Yasi Yeti terkejut. Paman ini benar-benar gila, Long Qianqian berkata dengan heran. Tapi apa yang dilakukan Daniel Bastian selanjutnya lebih mengejutkan mereka. Mereka melihat bahwa Daniel Bastian memukulnya beberapa kali setelah satu tabrakan, dan bahkan bermain dengan mobil sport seolah-olah itu adalah mobil bumper. Dalam sekejap mata, bagian belakang Lamborghini dan bagian depan Ferrari hancur lebur. Semua orang tercengang, beberapa tidak bereaksi. Ah, mobil sport Ferrariku. Long Qianqian memandangi mobil sport kesayangannya dalam keadaan seperti itu dengan kesedihan dan kemarahan. Sialan! Apakah orang ini gila? Wajah Su Ming sangat jelek, dan dia mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Kirim seseorang ke sana segera, dan kita harus memastikan keamanan tuan muda kedua. Su Ming buru-buru berkata kepada bawahan di sampingnya. Di bawah pengaruh gila Daniel Bastian, wajah Su Yuan pucat karena ketakutan, dahinya dipenuhi keringat dingin, dan seluruh tubuhnya lemas. Lamborghini itu sepertinya bergoyang ke kiri dan ke kanan tak terkendali. Ledakan. Di bawah benturan lain, Lamborghini langsung melesat menuju trek railing di sisi tebing. Melihat pemandangan ini, semua orang di kaki gunung berteriak ketakutan. Mereka memejamkan mata dan tidak berani melihat lebih jauh. Ekspresi Su Ming menjadi sangat suram, dan roh jahat yang dingin merasuki seluruh tubuhnya. Su Yuan di mobil sport Lamborghini menyaksikan mobil itu bergegas menuju pagar di sisi lintasan, dan sangat ketakutan hingga jantungnya hampir melompat keluar. Ada tebing tak berdasar di luar pagar. Kemungkinan tidak ada tulang yang ditemukan. Jangan, jangan, Su Yuan berteriak ketakutan berulang kali, menginjak rem terus-menerus, dan Lamborghini mengeluarkan suara gesekan cici. Bang! Dengan suara keras, Lamborghini bertabrakan dengan pagar. Hati Su Yuan tenggelam, matanya menunjukkan ekspresi putus asa, dan dia tidak bisa menahannya untuk menutupnya. Hanya beberapa detik kemudian, matanya terbuka lagi, memperlihatkan sebuah tatapan putus asa. Tatapan gembira. Lamborghini akhirnya berhenti setelah menabrak pagar dan tidak terburu-buru keluar jalur. Orang-orang di kaki gunung menunggu lama sebelum mereka membuka mata. Mereka semua menghela nafas lega saat melihat Lamborghini berhenti. Baik Long Qianqian dan Yasi Yeti menghela nafas lega, mereka juga cukup ketakutan dengan pemandangan tadi. Namun saat ini, Lamborghini menabrak pagar secara miring, dan badannya memblokir lebih dari setengah lintasan, hanya menyisakan jarak sekitar 1 meter di dekat sisi dinding gunung, dan Ferrari tetap tidak bisa lewat. Tapi ini bukan apa-apa bagi Daniel Bastian. Senyum muncul di sudut mulutnya, ekspresinya menjadi terkonsentrasi, dan dia memancarkan aura khusus. Celah sekitar 1 meter menerobos. Dalam sekejap, hati orang-orang yang menonton pertandingan itu bangkit kembali, bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Daniel Bastian, bagaimana mungkin lorong sekecil itu bisa lewat. Segera mereka tahu bagaimana keajaiban itu lahir. Mereka melihat bahwa di bawah operasi seperti hantu Daniel Bastian, roda di sisi dinding gunung terbang dan menempel di dinding gunung. Bangun, melewati celah sekitar 1 meter dalam 1 menit, instan, dan akhirnya melampaui Lamborghini. Melihat pemandangan ajaib ini, kelompok pengemudi, penggemar mobil, dan orang-orang yang menyukai balap tercengang, keterampilan mobil ini sangat luar biasa. Diperkirakan tidak ada orang yang hadir yang dapat melakukan keterampilan mobil ini. Mereka tidak menghargai Daniel Bastian sebelumnya, tetapi setelah pihak lain menunjukkan keterampilan mobil yang luar biasa,
mereka semua mengerti mengapa orang ini berani bersaing dengan Raja Mobil Li. Tianze, sepertinya masih sedikit kuat. Wow, Paman sangat baik. Aku tidak menyangka Paman begitu pandai berkelahi dan balap mobil. Aku merasa aku akan jatuh cinta padanya, seru Long Qianqian, menatap layar dengan mata kecil bintang. Hei, Long Qianqian, izinkan aku memberitahumu, dia adalah iparku, kamu tidak mungkin menjadi simpanan. Yasi Yeti memeluk lengannya, menatap Long Qianqian dan bersenandung. Siapa bilang aku ingin menjadi wanita simpanan? Dia hanya tunangan kakakmu, bukan iparmu. Aku pasti akan membuat pamanku jatuh cinta padaku, kata Long Qianqian dengan percaya diri sambil memegang kepalan merah mudanya. Potong, hanya kamu yang masih ingin bersaing dengan adikku. Yasi Yeti terlihat menghina. Dan di trek ini, saat Ferrari menyalip Lamborghini dan melaju pergi, pintu Lamborghini yang menabrak pagar trek dibuka. Su Yuan sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia merangkak keluar dari dalam, kakinya gemetar, dan dia duduk di tanah, menghirup udara dengan tegukan besar. Pada detik itu, dia benar-benar merasa dewa kematian jatuh di depannya, seolah-olah dia akan melangkah ke neraka. Ini jelas merupakan momen yang paling mendebarkan dan menakutkan baginya. Saya khawatir Su Yuan akan melakukannya memiliki bayangan besar pada mobil balap di masa depan. Pada saat ini, sebuah mobil sport hitam melaju di lintasan di belakangnya. Beberapa pria turun dari mobil, berjalan cepat ke arah Su Yuan dan membantunya berdiri. Tuan Su, apakah Anda baik-baik saja? Apakah Anda ingin pergi ke rumah sakit? Tidak. Saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana anak itu hilang. Su Yuan pulih, dengan ekspresi ganas dan dingin di wajahnya. Di malam yang gelap, di jalur berkelok-kelok yang dibangun di sekitar gunung besar, dua mobil sport melaju ke sini seperti dua anak panah tajam. Saat ini, lebih dari setengah perjalanan mendaki gunung telah berlalu, dan Li Tianze sedang mengendarai Aston Martin. Itu adalah puncak gunung. Pada saat ini, Daniel Bastian juga mengerahkan kekuatannya, dengan kedua tangan terus-menerus mengendalikan setir, dan pedal gas di bawah kakinya terus berdebar, dan kecepatan batas Ferrari distimulasi olehnya, dan kecepatannya terus meningkat. Orang ini benar-benar putus asa. Kecepatannya meningkat begitu cepat. Belokan ke-18 paling berbahaya di sirkuit gunung. Yu Feng ada di depannya. Jika anak ini tidak melambat, dia akan tamat. Semua orang melihat gambar di layar dan berdiskusi. Bagian yang paling menarik dari jalur Yu Fengshan adalah rangkaian belokan ke-18. Ada 18 belokan berturut-turut dalam perjalanan menuju puncak gunung, dan jarak antara setiap belokan tidak jauh. Ruas jalan ini dikenal sebagai ruas lintasan yang paling mendebarkan, begitu kecepatannya terlalu cepat dan keterampilan beloknya kurang baik, dimungkinkan untuk keluar dari lintasan dan langsung menabrak mobil. Banyak orang yang mati di jalur Yu Fengshan ini dengan cara ini, tetapi masih banyak orang yang menantang putaran ke-18. Bab 39 Keterampilan Balap Seperti Dewa. Saat ini, Li Tianze telah melewati 10 belokan pertama, tetapi bahkan jika dia menemukan trek semacam ini, dia akan memperlambat dan tidak berani mengemudi terlalu cepat. Lagi pula, dia balapan di trek ini untuk pertama kalinya. Saya tidak terbiasa dengan itu, dan sekarang sudah malam lagi, dan kecelakaan bisa terjadi jika tidak hati-hati. Namun demikian, tikungan cepat Li Tianze sangat indah setiap saat, yang membuat takjub para penonton. Sekarang Daniel Bastian juga telah sampai pada tikungan ke-18, siap untuk melewati tikungan pertama, tetapi yang mengejutkan semua orang adalah kecepatannya tidak melambat sama sekali, sangat mungkin melewati tikungan seperti itu dalam kegelapan pada saat seperti itu, kecepatan untuk selesai. Apakah orang ini mencari kematian? Saya pikir dia ingin melampaui Li Tianze, dan dia bahkan tidak menginginkan hidupnya. Sekelompok orang di kaki gunung banyak berbicara, semua berpikir bahwa langkah Daniel Bastian putus asa. Paman, jangan lakukan itu, ini sangat berbahaya. Long Qianqian dan Chu Yasi melihat gambar di layar dan menjadi khawatir lagi, sedangkan untuk Mo Sumei, ekspresinya tenang dari awal sampai akhir. Dia lulus. Tiba-tiba sesosok melihat ke layar dan berseru, hanya untuk melihat bahwa Daniel Bastian mengemudikan Ferrari untuk mempertahankan kecepatan super tinggi ini, dan ketika dia menikung, dia melakukan drift dan flick yang indah, langsung lulus trek dengan sukses. Untuk sesaat, semua orang terkejut lagi, dan kemudian mereka tercengang. Menghadapi tikungan terus-menerus yang tersisa, Daniel Bastian tidak melambat sama sekali,
dan melewati 6 tikungan dalam satu tarikan napas. Masing-masing tikungan ini sangat mendebarkan, dan jika dia tidak hati-hati, dia mungkin akan keluar jalur dan jatuh dari tebing. Di bawah kendali Daniel Bastian, Ferrari ini tampak penuh dengan spiritualitas. Yang lebih menakjubkan adalah Daniel Bastian tampaknya sangat mengenal lintasan, dan selalu dapat berbelok di saat-saat kritis. Daniel Bastian di dalam mobil Ferrari memiliki senyum di bibirnya dan cahaya terang di matanya. Dia memang sangat familiar dengan trek ini. Sebelum balapan, dia telah melihat seluruh lintasan Gunung Yufeng dengan mata perspektif, jadi dia sangat akrab dengan lintasan tersebut. Jika tidak, dia tidak akan mampu mempertahankan kecepatan setinggi itu saat menikung. Selanjutnya, Daniel Bastian secara langsung memberitahu orang-orang apa yang disebut teknologi balap nyata, menunjukkan keterampilan menikung yang indah satu persatu, dan Ferrari benar-benar maju dalam drift dan flick yang konstan, dan terus mempertahankan kecepatan tinggi 200 yard. Dalam keadaan seperti itu, Daniel Bastian secara bertahap mempersempit jarak antara dia dan Li Tianze, dan segera dia dan Li Tianze hanya berjarak satu sudut dari pertemuan satu sama lain. Pada saat ini, Li Tianze juga mendengar deru mobil datang dari belakangnya. Pada saat yang sama, dia menerima pesan dari Su Ming, mengetahui bahwa Daniel Bastian mengejarnya, yang membuat ekspresinya berangsur-angsur menjadi bermartabat. Saya tidak berharap orang ini mengejar begitu cepat. Nak, tidak mungkin mengalahkanku. Li Tianze mendengus dingin, menginjak pedal gas pada saat yang sama, dan mulai berakselerasi juga, melewati tikungan berikutnya dengan mulus, dan sisanya adalah kurva kontinu berbentuk U. Melalui ini Anda dapat mencapai puncak gunung dan kemudian kembali untuk menang. Namun, Li Tianze baru saja bersiap untuk trek ini, dan suara mesin di belakang menjadi lebih keras, dan sosok Ferrari sudah terlihat melalui kaca spion. Li Tianze mendengus dingin, dan mulai melambat untuk melewati trek, dengan ekspresi serius di wajahnya, karena trek ini adalah tikungan 90 derajat, dan dia harus memperlambat untuk melewatinya. Namun, Ferrari berhenti dengan aneh, dan tidak bergerak maju, malah terus menginjak pedal gas, membuat raungan Ferrari seperti raungan binatang buas. Apa yang akan dilakukan anak ini? Semua orang di kaki gunung menyaksikan Ferrari berhenti, benar-benar bingung tentang apa yang sedang terjadi, dan mata Yang Hao dan Su Ming sedikit memadat. Apakah kamu tidak berani lewat? Melihat Ferrari tidak berhenti, Li Tianze mencibir, mengira Daniel Bastian tidak berani melewati lintasan ini. Dan dia melewati tikungan 90 derajat dengan sangat indah di bawah serangkaian keterampilan menikung dan luar biasa. Daniel Bastian di Ferrari tidak memiliki senyum hippie yang biasa saat ini, matanya berkedip-kedip karena hiruk-pikuk dan kegembiraan, dan ada senyum jahat di sudut mulutnya, memberinya perasaan yang sangat aneh. Pertunjukan yang luar biasa secara resmi dimulai sekarang. Daniel Bastian bergumam pada dirinya sendiri, dia tiba-tiba memasukkan persneling, memutar setir, dan dalam sekejap, Ferrari melesat seperti panah tajam dari tali. Kecepatannya tak terbayangkan. Caoku, apa yang ingin dilakukan orang ini? Apakah dia gila? Kecepatan seperti ini tidak bisa melewati tikungan 90 derajat ini. Apakah dia akan menabrakkan mobil? Melihat gerakan Daniel Bastian, orang-orang di kaki gunung semuanya terkejut, berbicara satu demi satu. Saat ini speedometer Daniel Bastian meledak, dan kecepatan mobil langsung mencapai batas kecepatan maksimal Ferrari ini. Sekarang mobil Daniel Bastian berjarak kurang dari 100 meter dari tikungan 90 derajat itu, dan dengan kecepatan Ferrari, dapat dicapai. Dalam keadaan seperti itu, sekuat apapun pembalapnya, sudah terlambat untuk berbelok, apalagi tikungan 90 derajat, satu-satunya hasil adalah Ferrari keluar lintasan dan jatuh dari tebing, dan akhirnya mobil jatuh dan mati. Jelas, sekelompok orang ini mengira Daniel Bastian gila dan ingin mengadili kematian, jika tidak mungkin melakukan hal gila seperti itu. Paman, apa yang akan kamu lakukan? Kakak ipar, Long Qianqian dan Yasi Yeti sama-sama berseru dengan perubahan ekspresi, wajah mereka memucat karena ketakutan, dan hati mereka terangkat secara langsung. Fokus semua orang saat ini adalah pada Ferrari, dan hasil akhir Daniel Bastian telah dipikirkan di dalam hati mereka. Di gunung yang berlawanan dengan Gunung Yufeng, pria bermata satu yang bersembunyi di sini telah mengunci teropong penembak jitunya di Ferrari Daniel Bastian, dan jari telunjuknya sudah berada di pelatuk panah otomatis. Detik berikutnya, Ferrari Daniel Bastian telah mencapai tikungan 90 derajat, tetapi sudah terlambat untuk berbelok. Ada tebing di depan,
dan jalur berikutnya berjarak 10 meter melintasi tebing, dan Li Tianze telah melewati tikungan lagi. Selama ia melewati tikungan berikutnya, ia dapat memasuki jalur ini dan langsung menuju ke puncak gunung. Tapi sekarang, matanya menunjukkan tatapan kusam. Dapat dikatakan bahwa mata seluruh kelompok orang di kaki gunung Yufeng membeku, mulut mereka terbuka lebar, dan mereka terdiam untuk waktu yang lama. Saya melihat Ferrari Daniel Bastian langsung menabrak pagar pembatas trek, bergegas keluar, dan seluruh mobil terbang keluar seperti ini. Tapi Ferrari tidak jatuh dari tebing seperti yang diharapkan semua orang, melainkan mempertahankan kecepatan batas, melintasi jarak 10 meter dalam sekejap, dan mendarat di jalur yang berlawanan. Bab 40. Ini, melihat pemandangan ajaib dan ajaib ini, semua orang tercengang, termasuk Li Tianze di Aston Martin, yang matanya kusam dan kosong selama beberapa detik. Dia terbang. Seorang pembalap melihat ke arah Ferrari yang melompat di udara di bawah malam yang gelap di layar, dan bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian matanya berubah menjadi fanatisme. Saya membeli karma, ini pembalap yang sebenarnya. Tidak, dia adalah raja mobil yang sebenarnya. Banyak pembalap dan penggemar di tempat kejadian menjadi sedikit gila dan berteriak. Tiba-tiba, seluruh gunung Yufeng menjadi mendidih, dan banyak orang memandangi Ferrari dengan ekspresi fanatik dan bersemangat. Oh ye, paman sangat tampan, sangat luar biasa. Long Qianqian melompat kegirangan, tersenyum di seluruh wajahnya. Baik Su Ming dan Yang Hao menunjukkan ketidakpercayaan di mata mereka. Bagaimana ini mungkin? Li Tianze di Aston Martin menunjukkan ekspresi yang tidak bisa dipercaya, tertegun. Memanggil. Tepat ketika Daniel Bastian mengendalikan Ferrari untuk melompat sejauh 10 meter dan mendarat di lintasan, di malam yang gelap, suara menusuk yang tajam menyapu udara. Mata Daniel Bastian membeku sesaat, dan cahaya dingin yang menakutkan keluar dari matanya, dan dia secara naluriah memiringkan kepalanya ke belakang, sebuah panah tajam dengan panjang sekitar 3 cm menembus jendela Ferrari dan menembak masuk. Mengelak ini tepat waktu, jika tidak, panah tajam akan melewati kepala Daniel Bastian. Dalam waktu kurang dari 1/10 detik, panah tajam lainnya melesat dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Daniel Bastian tiba-tiba menginjak pedal gas, dan mobil itu melaju keluar, menghindari panah tajam itu. Pada saat yang sama, mata Daniel Bastian bersinar dengan sedikit cahaya biru, dan matanya yang tembus pandang terbuka, dan dia menyapu ke arah panah yang tajam, dan melihat sosok berjongkok di puncak gunung yang berlawanan, memegang panah yang dimodifikasi di tangannya. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Daniel Bastian, Ferrari kembali meledak dengan kecepatan batas, dan panah-panah ditembakkan terus-menerus, mengenai badan mobil, lubang ditembakkan dari badan mobil keras Ferrari. Panah tajam lainnya ditembakkan di malam yang gelap, kali ini mata Daniel Bastian menyipit, dan dia mengayunkan tangan kanannya seperti kilat, dan bahkan meraih badan panah dengan satu tangan, lalu menembak ke arah panah tajam itu tanpa melihatnya. Arah datangnya terlempar keluar. Panah tajam itu sepertinya penuh kekuatan di tangan Daniel Bastian, dan itu datang melalui udara, dan menembak ke arah pria bermata satu di pohon besar di sebelahnya. Pria bermata satu itu memandang ke pihak lain dan menembakkan panah tajam sejauh ini dengan tangannya, dan itu sangat tepat, wajahnya terlihat sangat jelek. Pada saat ini, Daniel Bastian mencibir di sudut mulutnya, dan mengendarai mobil ke puncak gunung, dan kemudian kembali. Dalam perjalanan kembali, dia melihat Li Tianze dari Aston Martin, dan senyuman lucu muncul di sudut mulutnya. Li Tianze memiliki senyum pahit di wajahnya, dan ekspresinya tiba-tiba terlihat sangat tertekan. 20 menit kemudian, Ferrari Daniel Bastian akhirnya kembali ke kaki gunung, pintunya terbuka, dan Daniel Bastian keluar dengan wajah tampan. Tepuk tangan. Kemudian tepuk tangan meriah terdengar tiba-tiba, dan orang-orang yang hadir bertepuk tangan satu demi satu menyaksikan Daniel Bastian. Mata mereka menunjukkan kegembiraan yang fanatik, memandang Daniel Bastian seperti melihat seorang idola, dan mereka semua terlihat sangat bersemangat. Saat ini, Daniel Bastian secara resmi menggantikan gelar Raja Mobil Li Tianze, dan menjadi generasi baru Raja Mobil di hati kelompok penggemar balap mereka. Pria tampan, bisakah kamu menandatangani denganku? Seorang gadis muda, cantik dan seksi bergegas ke Daniel Bastian, mengambil pulpen, merobek mantelnya, menunjuk ke beranya dan berkata, jelas Daniel Bastian ingin menandatanganinya. Melihat pemandangan ini, Daniel Bastian sedikit terkejut, dia tidak menyangka gadis ini begitu berani, dan kemudian lebih banyak orang bergegas untuk meminta Daniel Bastian untuk menandatangani,
dan langsung mengelilinginya. Saudara Su Ming dan Su Yuan di kejauhan memiliki wajah yang sangat jelek, sedangkan Yang Hao, matanya sedikit menyipit dengan ekspresi yang tidak bisa dijelaskan. 10 menit kemudian, Li Tianze mengendarai Aston Martin kembali ke sini, ketika dia keluar dan melihat semua penggemar yang mengaguminya berkerumun di sekitar Daniel Bastian, dia tiba-tiba menjadi sangat kecewa, wajahnya pucat, dan seluruh tubuhnya semangatnya menjadi dekaden. Pada saat ini, Daniel Bastian mendorong semua kerumunan, berjalan perlahan di depan Li Tianze, dan berkata dengan tenang, "Bagaimana? Aku kalah." Li Tianze berkata dengan kepala tertunduk. "Kalau begitu mobil ini milikku sekarang." Daniel Bastian menepuk Aston Martin dan tersenyum. Li Tianze melirik mobil sport kesayangannya dengan tatapan enggan di matanya, dan akhirnya melemparkan kunci ke Daniel Bastian. "Tuan Daniel, selamat." Mo Sumei berjalan perlahan ke sisi Daniel Bastian, dengan senyum menawan di bibirnya. "Aku tidak tahu di mana Tuan Daniel akan makan malam ini." Mo Sumei menatap Daniel Bastian dan berkata dengan tenang. "Ini." Daniel Bastian ragu-ragu. "Kamu tidak bisa pergi ke sana, paman saudara ipar tidak akan pergi makan denganmu." Long Qianqian dan Yasi Yeti tiba-tiba muncul, masing-masing memegang lengan Daniel Bastian, menatap Mo Sumei dengan ekspresi waspada. "Itu, saya minta maaf," kata Daniel Bastian tanpa sadar. "Tidak apa-apa, kita punya waktu nanti, kita bisa makan lagi." Mo Sumei tersenyum manis, memancarkan gaya, berbalik, masuk ke Maseratinya dan pergi. "Oke, aku sudah pergi, kamu bisa melepaskanku." Daniel Bastian menatap kedua gadis itu dan berkata, "Paman, kami di sini untuk membantumu. Bahwa Mo Sumei bukan wanita yang baik, kamu tidak bisa terlalu dekat dengannya, jika tidak kamu akan menjadi tangseng, dan tidak akan ada sampah yang tersisa setelah dimakan oleh tulang lainnya." Long Qianqian dia melengkungkan bibirnya dan berkata, "Itu benar, Mo Sumei dijuluki ular yang cantik. Pria manapun yang terlalu dekat dengannya tidak akan mendapatkan akhir yang baik, dan menurutmu wanita ini tidak cantik di luar, tetapi dia memiliki hati seperti ular di dalam." Yasi Yeti mengangguk. "Apakah ini sangat menakutkan?" Daniel Bastian tidak menganggapnya serius, tetapi dia memiliki sedikit ketertarikan pada wanita ini di dalam hatinya. Pada saat ini, Long Qianqian melihat Su Yuan dan berkata langsung, "Su Yuan, kamu telah kalah sekarang, jangan muncul di hadapanku lagi di masa depan, aku akan mengganggu melihatmu." Mendengarkan kata-kata Long Qianqian, wajah Su Yuan menjadi pucat. Sangat jelek, dengan tatapan suram di matanya, dia menatap Daniel Bastian dengan dingin, dan tanpa sadar mengepalkan tinjunya. "Tuan muda Yang, tunangan Rizka Yeti ini sepertinya tidak mudah untuk dihadapi, kamu harus bekerja keras." Su Ming memalingkan matanya dan menatap Yang Hao.